Halo semuanya, pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya itu, saya sudah membuat video pesanan penjualan. Nah sekarang, saya akan mencatat atau menginput transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan ini dilakukan dengan dua pembahasan. Pertama, kita akan melakukan penjualan dengan menggunakan pesanan penjualan. Kemudian, yang kedua, kita akan melakukan penjualan, tetapi tanpa menggunakan pesanan penjualan. Seperti pada video sebelumnya, saya sudah membuat atau mencatat transaksi yang ingin diinput. Sebelum lanjut, Anda bisa pahami penjelasan berikut ini. Transaksi penjualan adalah proses pencatatan penjualan barang kepada pelanggan atau konsumen. Pencatatan penjualan ini akan secara otomatis mengurangi stok item barang dagangan. Transaksi penjualan tunai artinya transaksi penjualan yang sudah dibayar lunas oleh konsumen, baik dibayar berupa uang tunai maupun transfer bank, sehingga akan bertambah nilai saldo kas atau bank. Dan untuk penjualan non-PPN artinya, nilai transaksi penjualan yang tidak ditambahkan dengan sejumlah nilai pajak penjualan. Sebelumnya, saya sudah membuat atau melakukan 3 transaksi pesanan penjualan. Perlu diingat, 3 transaksi pesanan penjualan ini merupakan pesanan dari 3 pelanggan berikut. Pelanggan bernama Habib Jafar, lalu ada PT Giat Putra Mandiri, dan Grand Usu International. Mari kita lihat pesanan ketiga pelanggan tersebut. Perlu diingat, saya sudah menginput ketiga pesanan ini, ketiga data ini. Nantinya akan kita lakukan penjualan. Di dalam ketiga pesanan ini, sudah diterapkan pajak. Ada yang tanpa menggunakan PPN. Dan ada yang menggunakan PPN include. Ada juga yang menggunakan PPN exclude. Kemudian, saya sudah sesuaikan PPN-nya ke dalam sheet yang sudah saya buat. Dalam pembahasan video ini, saya akan fokus ke yang transaksi penjualan dengan non-PPN. Untuk menginput penjualannya, Anda bisa klik ke menu penjualan. Kemudian, klik kembali pada modul daftar penjualan. Lalu, klik tambah. Yang pertama, Anda bisa masukkan nama pelanggannya. Kemudian, cari pelanggannya. Klik pelanggannya. Kemudian, Anda bisa klik pilih item. Langkah kedua, masukkan nama salesnya. Nah, untuk melihat pesanan yang sudah kita buat sebelumnya, Anda bisa klik pesanan yang berada di sini. Secara otomatis, sistem akan menampilkan pesanan penjualannya dari pelanggan tersebut. Klik pesanannya, kemudian klik pilih item. Nantinya secara otomatis, sistem akan menampilkan keseluruhan data pesanan tersebut. Di sini terlihat, pajaknya otomatis akan menjadi non. Perlu diketahui, pelanggan yang bernama Habib Jafar ini sudah saya setting sebelumnya, sehingga otomatis pajaknya akan menjadi non-pajak. Untuk men-setting pelanggan agar menjadi non-pajak secara otomatis, Anda harus masuk ke modul daftar pelanggan. Klik ke menu master data lalu klik daftar pelanggan. Cari pelanggannya, kemudian klik edit. Pada opsi menggunakan pajak, Anda bisa pilih non. Kemudian, opsi nilai pajak di-set dari Anda bisa pilih data pelanggan. Lalu, klik simpan. Setelah pelanggan Habib Jafar ini sudah disetting pajaknya menggunakan non, secara otomatis, nantinya ketika melakukan transaksi penjualan, pajaknya akan menjadi non-PPN. Sebelumnya itu, pelanggan ini sudah melakukan DP senilai 2 juta rupiah. Kita bisa lihat di pesanan sebelumnya, pada pesanan sebelumnya itu, pelanggan ini sudah melakukan DP senilai 2 juta rupiah yang masuk ke rekening Bank BCE. Sehingga, otomatis pada penjualannya,
akan menyesuaikan dari data pesanan penjualannya. Karena materi pada kali ini adalah transaksi penjualan tunai, maka kita akan isi kekurangan transaksinya di kolom tunai. Masukkan kekurangannya. Karena saya sudah DP 2 juta, maka saya akan memasukkan kekurangannya, yaitu 15 juta. Kemudian, tentukan kode akunnya. Perlu diingat, nilai sisa dari penjualan tersebut akan dimasukkan ke rekening kita, yaitu Bank BCE. Klik gambar buku yang berada di samping opsi input tunai. Kemudian, pilih opsi kode akunnya adalah kode akun Bank BCE. Setelah itu, klik OK. Lalu, klik simpan. Karena kita sudah melakukan transaksi masuk ke rekening Bank BCE ini, maka kita akan melihat laporan dana masuk dari rekening BCA tersebut. Anda bisa klik ke menu laporan, kemudian klik kembali di modul buku besar, lalu klik lagi buku besar. Masukkan kode akun rekening Bank BCE. Kemudian tentukan tanggalnya pada tanggal sekarang. Lalu klik preview. Nah, di sini terlihat terdapat dana masuk senilai 15 juta dari Habib Jafar. Dan demikianlah penjelasan mengenai transaksi penjualan dengan menggunakan pesanan penjualan. Sekarang, kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu transaksi penjualan tanpa menggunakan pesanan penjualan. Seperti di pembahasan sebelumnya, saya sudah mencatat transaksi penjualannya. Di sini terlihat, kita ada transaksi penjualan dengan pelanggan bernama Habib Jafar. Untuk melakukan penjualan, Anda bisa klik ke menu penjualan, kemudian klik kembali pada modul daftar penjualan, lalu klik tambah. Tentukan pelanggannya terlebih dahulu. Klik nama pelanggannya, kemudian klik pilih item. Setelah pelanggan sudah dimasukkan, kemudian masukkan juga untuk salesnya. Perlu diingat, untuk pesanan ini sudah kosong, karena tadi kita sudah melakukan transaksi dengan menggunakan pesanan penjualan. Sekarang, kita akan inputkan item-item yang ingin kita jual kepada Habib Jafar. Saya akan input kelima item ini sesuai dengan apa yang sudah Habib Jafar ingin dibeli. Karena saya sudah mencatat item-itemnya, saya hanya tinggal menyalin saja. Masukkan kode itemnya di bawah kolom kode item. Perlu diingat, di bawah kolom kode item tidak harus diisi menggunakan kode item. Anda bisa memanggil item-itemnya dengan cara mengisi nama itemnya. Di sini, saya akan contohkan untuk memanggil item dengan menggunakan nama itemnya. Contoh pada item bernama K330. Saya hanya akan memanggil angkanya. Setelah dimasukkan, Anda bisa klik Enter. Secara otomatis, sistem akan memanggil seluruh nama item dengan kata 330. Di sini terlihat, terdapat dua item dengan masing-masing nama item bernama 330. Karena pelanggan Habib Jafar ini ingin membeli keduanya, maka saya akan tambahkan keduanya. Untuk menambahkan itemnya, Anda bisa klik itemnya, kemudian tekan Enter. Secara otomatis, sistem akan menambahkan itemnya ke dalam transaksi daftar item. Langkah selanjutnya, kita akan tambahkan lagi itemnya. Saya akan lakukan penambahan item ke dalam transaksinya dengan cara yang sama seperti tadi. Setelah semua item sudah dimasukkan, Anda bisa mengisi jumlah item yang ingin dijual ke pelanggan Habib Jafar. Jika Anda ingin melakukan cara seperti itu, Anda bisa klik paling atas di kolom jumlah,
Kemudian isi dengan angka, lalu tekan arah bawah seperti ini. Tekan terlebih dahulu jumlah angka item yang ingin dijual, kemudian tekan arah bawah. Ulangi penggunaan tersebut agar jumlah item yang dibawanya terganti. Selanjutnya kita akan bayar dari total akhir ini. Perlu diingat, untuk pajaknya otomatis menjadi non, karena tadi kita sudah men-setting untuk pelanggan bernama Habib Jafar ini pajaknya adalah non. Karena pada materi kali ini adalah transaksi penjualan. Secara lunak, Anda bisa masukkan total akhirnya di kolom tunai atau DP. Setelah dimasukkan, tentukan kode akunnya. Pelanggan Habib Jafar ini melakukan transaksi pembayaran dengan ditransfer ke rekening Bank BCA senilai 17 juta. Klik Bank BCA lalu klik OK. Setelah semuanya sudah ditambahkan, Anda bisa simpan. Nah, setelah tersimpan, kita akan melihat saldo dana masuk ke rekening Bank BCA kita. Klik ke menu laporan, kemudian klik kembali pada modul buku besar, lalu klik lagi buku besar. Masukkan akunnya adalah Bank BCA. Kemudian tentukan tanggalnya pada tanggal sekarang, lalu klik preview. Nah, di sini terlihat sudah ada dana masuk nih senilai 17 juta. Demikianlah pada pembahasan mengenai langkah transaksi penjualan tunai tanpa menggunakan PPN. Silahkan Anda bisa subscribe channel ini agar Anda mendapatkan tutorial-tutorial ke toko menarik lainnya. Bagi yang ingin training program ke toko, Anda bisa menghubungi nomor berikut ini agar Anda bisa mengetahui lebih lanjut tentang program ke toko.